Ungkapan permintaan maaf. Ungkapan permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan, diucapkan dengan santun, dengan tujuan agar kesalahanmu dapat dimaafkan. Selanjutnya, percakapan tentang ungkapan permintaan maaf. Hal yang harus diperhatikan ketika membuat teks percakapan yaitu 1. Mencermati seluruh isi cerita, mencatat tokoh-tokoh yang ada dalam cerita, mencermati tokoh yang mengucapkan permintaan maaf, mencari alasan tokoh meminta maaf, mencermati tokoh yang menerima permintaan maaf. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan dalam memperagakan ungkapan permintaan maaf yang pertama yaitu suara tidak terlalu pelan, lafal harus jelas, intonasi harus sesuai, pemenggalan kata harus tepat, ekspresi harus sesuai perkataan. Selanjutnya yaitu tentang puisi. Puisi adalah kumpulan kata indah yang disusun ke dalam beberapa baris. Untuk mengetahui isi puisi, kamu bisa bertanya menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Selanjutnya, cara membaca puisi. Perhatikan intonasi atau tinggi rendah suara dan ekspresi gerak tubuh dalam membaca sebuah puisi. Kemudian cara menulis puisi, yang pertama menentukan tema yang kamu suka, kemudian tulislah kalimat indah sesuai tema, ungkapkan perasaanmu, perasaan sedih, perasaan senang sesuai dengan tema yang kamu pilih. Kemudian susunlah kata-katamu dalam beberapa baris puisi. Selanjutnya yaitu muatan matematika. Perbandingan panjang benda. Contohnya yaitu panjang bambu. Panjang bambu di sini adalah 2 meter. 2 meter apabila dijadikan sentimeter yaitu jumlahnya 200 cm. Selanjutnya contoh soal cerita. Komang memiliki tali rafia sepanjang 1 meter lebih 50 cm. Tali tersebut digunting dan digunakan 80 cm. Berapa sentimeter sisa tali rafia Komang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita rubah dulu menjadi satuan cm semua. Nah, di sini 1 meter 50 cm kita rubah menjadi cm semua. 1 meter dirubah menjadi cm yaitu 100 cm. Maka 100 cm ditambah 50 cm menjadi 150 cm. Jadi 150 cm dikurangi 80 cm sama dengan 70 cm. Selanjutnya jenis alat ukur panjang yang pertama yaitu penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur benda datar seperti buku, pensil, dan lain sebagainya. Alat ukur selanjutnya yaitu meteran bahan. Meteran bahan digunakan untuk mengukur panjang bahan dan tubuh seseorang dalam membuat pakaian. Selanjutnya yaitu meteran roll. Meteran roll digunakan untuk mengukur benda seperti kayu atau pipa. Kemudian bisa mengukur lokasi, misalnya denah rumah atau denah yang lainnya. Selanjutnya muatan PPKN, pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Pertama yaitu menentukan kelompok dalam bermain. Yang kedua, berdiskusi saat bermain. Nah, bagaimana sikap yang harus kita miliki saat berdiskusi? Yang pertama yaitu tidak boleh memaksakan kehendak. Yang kedua, menerima hasil musyawarah dengan senang hati. Yang ketiga, mendengarkan pendapat teman. Yang keempat, tidak memotong kata-kata teman saat berdiskusi. Kemudian yang kelima, menggunakan kata yang santun saat berpendapat. Selanjutnya, pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Sila kelima mengajarkan kita untuk bersikap adil. Sifat adil dapat terjaga jika kita melakukan hak dan kewajiban. Contoh hak dan kewajiban yang kita lakukan di tempat bermain. Haknya yaitu menggunakan fasilitas bermain di taman. Kewajibannya merawat dan menjaga fasilitas di taman agar tidak rusak.